Beberapa catatan diskusi di Banten, tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Al-Ustadz Wafi, selanjutnya disebut Wafi. Nah, sebelum saya bacakan nanti seterusnya di bawah, teman-teman, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwasanya ini adalah tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terbaru di RMI NU Banten. Nah, ini baru saja teman-teman ya. Ya terserah nanti teman-teman mau memaknai ini sebagai apalah. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak datang lah, kenapalah, hanya bisa tulisan lah, itu terserah ya. Yang pasti ini wilayah keilmuan dan ada argumentasinya, bisa disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam bentuk tulisan. Adapun soal datang tidak datang, itu seperti yang sudah dibahas, kita juga jangan terlalu lebay untuk mendesak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita juga ingat bahwa pihak sebelah juga itu sudah diundang dan tidak datang, bahkan tidak mewakilkan. Ya, bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu juga di Jakarta mengundang RA ya, di acara UIN Syarif Hidayatullah itu katanya juga sudah mengundang RA dan mempersilahkan bagi siapapun yang ingin membantah untuk datang di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi sekali lagi, untuk datang atau tidak datang jangan terlalu terbuai dengan narasi seperti itu, dan jangan terlalu lebay juga untuk mendesak ya, sehingga banyak gambar-gambar poster-poster yang tidak perlu itu ya. Kira-kira begitu. Di sini Ustadz Wafi mempertanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan adanya kitab sezaman untuk kesohihan sebuah nasab, sedangkan para ahli nasab menyatakan bahwa sebuah nasab bisa dikatakan sahih apabila sudah mendapat legitimasi seorang nasabah atau khotun nasabah itu ya teman-teman ya. Jadi memang ada di dalam metode nasab itu yang seperti itu, khotun nasabah ya. Jadi ini kita akan melihat, akan memperhatikan bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengurai jawaban itu. Jadi begini, kebenaran itu sederhana, adalah ia yang masuk akal dan dapat diterima semua orang. Tidak bisa bagusnya sebuah sepeda motor hanya dengan kesepakatan para dealer motor. Ia juga harus bagus menurut logika konsumen. Ada sepeda motor bekas, lalu sepakat para dealer motor mengatakan bahwa motor ini bagus. Apakah motor itu memang bagus? Harus diuji terlebih dahulu oleh konsumen agar bagus sepeda motor itu bukan hanya menurut kalangan dealer motor, tetapi juga oleh konsumen, bahkan semua orang. Artinya di sini sudah jelas Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menawarkan metode baru ya dalam penelitian tersebut. Karena memang dalam turuk mengisbat nasab itu ada yang bijami'il ajal atau jilun itu, dimana dari satu tahun ke tahun yang lain suhrawal istifadhah itu harus ya, dari mula kapan dia eksis sampai seterusnya, dari tahun ke tahun gitu. Tapi juga ada yang khotun nasabin, artinya sudah ada catatan saja dari ulama ahli nasab itu sudah cukup untuk mengisbat nasab. Artinya ketika ada orang yang mengisbat dari khotun nasabin, di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mempertanyakan dari mana ulama ahli nasab tersebut mengisbat, begitu kita kira-kira ya. Ketika ada seorang ahli nasab mengisbat nasab tertentu, nasab A misalnya. Nah, kita menguji itu dari mana ulama A itu mengisbat nasab tersebut. Rujukan ke bawahnya mana? Setelah ditelisik, ternyata rujukan di bawahnya nggak ada. Maka posisi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di sini. Ketika diuji konsumen ternyata suara mesinnya jelek, tentu logika konsumen akan mengatakan ini sepeda motor jelek. Kata sang dealer, motor ini bagus. Kalau tidak percaya, tanyakan dealer sebelah, pasti menjawab motor ini bagus. Kata sang konsumen dalam hati, ya jelas kalian saling menjaga, wong kalian saling tahu kualitas barang kalian masing-masing adalah masalah. Kalau yang lain mengatakan sepeda motor ini jelek, maka Anda juga akan membuka kejelekan barang milik dealer lain itu. Nah, di sini begitupun nasab ya. Ada analoginya di atas itu. Tidak bisa nasab itu sahih hanya karena kesepakatan ahli nasab. Kata Ibnu Mas'ud, para ahli nasab itu pendusta. Syekh Mahdi Ar-Rajai mengatakan nasab ba'alawi sahih, ini iklan. Lalu kita uji, alasan disebut sahihnya apa? Pokoknya paling sahih. Nah, dalilnya mana? Pokoknya sahih. Tidak bisa. Kebenaran harus dapat diterima semua orang. Kok bisa? Syekh Mahdi Ar-Rajai menguatkan Ubaidillah anak bin Isa, sementara ulama yang dekat sezamannya
dengan Ahmad bin Isa mengatakan Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sanadnya mana? Kitabnya mana? Kecuali kalau anak lainnya sama-sama tidak dicatat sejak dahulu kala. Mungkin bisa diterima. Lah wong anak lainnya sudah dicatat semua, ada 3, Muhammad, Ali dan Husain. Lalu 550 tahun berikutnya baru ada nama Ubaidillah ditambahkan. Logika awam saja tidak akan menerima. Ini bikin-bikinan, ini pasti palsu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi memang tidak ada salahnya ketika kita mempertanyakan dari manakah misalnya Al-Burqatul Musyiqqah itu merujuk nama Ubaidillah, atau dari mana As-Suluk itu mencatat nama Abdullah. Kira-kira begitu ya. Itu harus ada catatan konkret. Walaupun ketika As-Suluk mencatat nama Abdullah bermasalah, dan begitupun Al-Burqatul Musyiqqah menginterpretasikan Abdullah sebagai Ubaid, itu juga bermasalah. Artinya sama-sama masuk dalam wilayah interpretasi. Nah begitu kira-kira ya. Tapi kalau memang kita nanti hanya ribut dalam kitab sezaman, saya pikir ini itu tidak terlalu tidak terlalu mendalam lah. Kenapa? Karena memang ya tidak ada soalnya kita mempertanyakan dari mana. Begitu ya. Kata Wafi, penulis tidak jujur ketika mengutip dari Google tentang syarat kesohihan nasab harus tercatat di kitab nasab. Tapi penulis tidak mengambil kelanjutan narasi berikutnya, yaitu selama ada 2 abad. Ya jelas harus dihilangkan karena tidak masuk akal. Masa iya nasab yang sudah 11 abad kesohihannya cukup selama 2 abad ke belakang? Bagaimana jika ditemukan bukti 500 tahun lalu nasab ini hanya menyantol? Jelas ketercatatan betul 2 abad itu tidak ada artinya. Dalam ilmu fikih ketercatatan 2 abad itu disebut qarinah, ciri bahwa sebelumnya tercatat. Tetapi jika memang ada bukti sebaliknya sebelum 2 abad itu, maka qarinah itu gugur. Nasab para Habib ini sudah tercatat 200 tahun lalu, bahkan 500 tahun. Apakah itu menunjukkan sahih? Tidak. Mengapa? Karena ada bukti bahwa nasabnya baru ada abad 9 Hijriah. Sebelumnya tidak ada. Dan banyak bukti kuat nasab ini memang baru diciptakan keyakinan di abad itu. Wafi juga menyatakan, penulis mengambil pendapat Syekh Mahdi Ar-Rajai dalam satu hal, namun hal lain menolaknya. Betul. Karena penulis mengambil pendapat orang hanya yang benar menurut logika. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran syar'i, maka ukurannya adalah logika syariat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran umum, maka harus tidak bertabrakan dengan logika kebenaran secara umum pula. Ini jawaban yang sangat cerdas menurut saya dari Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Bantani. Artinya di sini beliau menunjukkan integritasnya sebagai peneliti, begitu ya. Ya terserah, monggo, kalau yang tidak percaya, tidak sepakat dengan Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Bantani silakan. Tetapi ingin membantah yang argumentatif, begitu Pak ya. Semua orang, kata Imam Malik, bisa diterima dan bisa juga ditolak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Para ahli nasab membuat kaidah antar mereka. Siapapun bisa menguji kaidah itu. Jika ada penyimpangan harus diluruskan, apalagi banyak ahli nasab yang bukan seorang faqih, di mana istilah fikih banyak diadopsi namun kemudian maknanya diinterpretasi sendiri di kalangan mereka, seperti tentang syuhra wal istifadhah. Ini juga ya kita harus pahami teman-teman. Jika syuhra wal istifadhah itu ada di abad muda, artinya abad di belakangan, sementara abad-abad sebelumnya tidak ada, maka syuhra wal istifadhah ini bisa digugurkan dengan bayyinah. Begitu. Di sini Kiai Haji Ahmad Yunus Al-Bantani mengutip Eleanor Roosevelt mengatakan atau berkata, orang besar bicara ide, orang biasa bicara peristiwa, dan orang kecil bicara orang lain. Kita juga bisa mengatakan orang besar membuat kaidah, orang biasa menganalisa kaidah, orang kecil berpegang teguh dengan kaidah orang lain. Ini luar biasa ya. Yang dilakukan oleh orang kecil adalah mempertengkarkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh orang lain, lalu berhenti sampai di situ. Tidak menganalisanya dengan karunia besar akal yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Masa sudah berganti, umat Islam di Indonesia semakin cerdas. PBNU mencanangkan fikih peradaban. Kita verifikasi setiap tafsir yang lemah untuk dibawa ke tengah-tengah pertengkaran pikiran. Kita hadapkan dengan dalil-dalil agama yang sahih sehingga mendapat mungkin ya titik kebenaran yang hakiki. Dalam kitab I'anatul Akhyar yang dibedah kemarin di Banten misalnya, walaupun tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya, karena konfirmasi yang ada bukan membedah kitab tetapi membedah nasab Ba'alawi yang mardud dan munqati',
banyak pikiran-pikiran yang lebih layak dipertengkarkan. Misalnya tentang kesimpulan penulis bahwa tidak ada dalil agama yang secara khusus mewajibkan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kewajiban mencintai ahlul bait, dan keturunan Nabi itu tidak termasuk ahlul bait. Kesimpulan itu berbeda dengan salah satu tafsir agama yang selama ini diyakini dan diiklankan sebagai orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dalam setiap mimbar. Seperti itulah mestinya pertengkaran orang besar, bukan mempertengkarkan yu'rafu dan tu'rafu, alif yang ditulis atau seharusnya yang tidak ditulis, fi yang seharusnya disambung dengan ma atau tidak, sehingga lalu dari kesalahan penulisan huruf-huruf itu lalu dihitung puluhan kesalahannya, dan kitab ini ditolak karena salah nulis alif. Sementara pikiran-pikirannya tidak dipertengkarkan. Betul ya, kemarin itu Kiai Buya Qurtubi, Kiai Haji Buya Qurtubi hanya membahas dari sisi penulisan gramatika, hal-hal teknis yang sebetulnya tidak substansial, sehingga akhirnya kan malah melebar kemana-mana. Begitu ya. Atau mungkin pikiran-pikiran itu akan dipertengkarkan dalam kitab yang katanya sudah ditulis. Mudah-mudahan saja kitabnya segera dirilis dan disebar, sehingga kita bisa melihat pikiran-pikiran orang besar yang mencerahkan peradaban. Sementara ini kita hanya melihat jilid kitabnya yang sudah disebar tanpa isi. Penulis Imaduddin Usman Al-Bandani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bandani dengan editornya Didin Syahbudin ya. Kiranya begitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada di sini Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani sedikit menyindir, mungkin beliau menginginkan bahwa kitab yang telah dikarang oleh Buya Qurtubi, walaupun di sini secara tegas Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani tidak menyebutkan nama Buya Qurtubi, tetapi sudah jelas ya dari yang beliau tuliskan di sini bahwa orang yang dimaksud dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani adalah Buya Qurtubi. Ada keinginan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani kepada Buya Qurtubi untuk menerbitkan bukunya. Nah, di sini mungkin Kiai Haji Imaduddin Al-Bandani menantang Buya Qurtubi untuk menerbitkan bukunya agar sama-sama dibaca. Kira-kira begitu ya. Soal salah tulis itu ya sudahlah, walaupun kemarin juga ingin saya sempurnakan ya. Lafadz muttasilan itu juga tanpa alif dalam mazhab Rubaiyah kalau tidak salah itu juga boleh dengan fathah saja, tanpa harus ada alif, dibaca muttasilan itu boleh. Tergantung bagaimana kepekaan kitanya. Kita tahu itu kanan nakis, khobarnya ada di depan ya, walaupun tanpa alif, kalau kita peka pasti bacanya muttasilan. Kira-kira begitu ya. Itu saja teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan teman-teman.